Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Wahono, dan di channel saya ini Surya Hunter. Saya akan mengulas tentang senapan angin kaliber 4,5 dengan perawatan maupun servis, atau pula dengan saran-saran dari saya sebagai player senapan angin. Dan di sini kebetulan saya akan melengkapi chamber atau yang disebut dengan mesin senapan angin PCT. Nanti ada paket yang akan datang, kita akan unboxing ya. Ini masih tertutup. Sini saya sudah membelinya, sebetulnya sudah lama, ini sudah keluaran lama. Ini dari temen yang saya ganti, soalnya dari temen tidak jadi rakit yang saya ganti. Ini dari Mas Munir dari Pati, temen dari Pati ya, Mas Munir. Ini ada chamber dari Haji Endi, chambernya Hammer, serinya Hammer, dan generasi keempat X4. Sebetulnya ini untuk chamber ini generasinya sudah sampai 7 untuk sekarang ini yang direview di YouTube. Banyak yang mereview, tapi karena saya baru ada dana untuk menyelesaikan unit ini, jadi saya akan menyelesaikannya mungkin di bulan-bulan ini. Alhamdulillah bisa sesuai dengan itu. Ya, sini saya akan mengunboxing paket dari Mas David Ivan. Ini pembelian dari Tokopedia. Nanti kita buka ya, begini aja. Yang pertama di sini, yang pertama ada item tabung gocap. Ini tabungnya biasa aja yang murah. Ini untuk tabungnya kita pakai 360 cc. Dan kenapa saya memilih yang 360 cc? Karena ini bisa cepat penuhnya. Karena kami di kalangan hunting sini, kalau penggunaan yang tabung besar atau yang 500 cc itu penuhnya lama, dan kalau dipakai hunting itu belum tentu bisa habis. Jadi saya ini pakai yang 360 cc. Ya, benar, ini alhamdulillah amanah. Jadi untuk di sini maksimal pressure ya, ini ada tertera 3000 psi. Jadinya ini memang dianjurkan untuk pemakaiannya tidak melebihi dari angka 3000 psi. Itulah, nanti saya sudah request juga. Untuk beratnya saya menggunakan M18. Ini ukuran beratnya M18. Nah, untuk item yang pertama itu teman-teman. Dan saya ada lagi bentar. Ini nanti aja. Ini untuk nanti. Soalnya ini agak gimana ya? Karena enggak terpasang pun kadang juga tidak perlu digunakan. Lagi ada regulator Taiwan. Regulator murah meriah, tapi kualitasnya lumayan bagus. Regulatornya ini namanya regulator Taiwan. Saya request di tekanan output 1600 PSI. Kenapa saya memilih 1600 PSI? Dikarenakan menurut saya keamanan di tambuk ini di dalam chamber ini nanti itu kalau tekanannya lebih dari itu saya riskan. Soalnya kenapa? Kekuatannya ini dengan 4 baut ini, dan ini ada lubang pol. Mungkin ada yang sudah mereview tuh, ada yang tahu. Terus menggunakan langsung tanpa regul, nah menurut saya itu sedikit ya, bukannya berbahaya, tapi unit itu akan cepat rusak begitu menurut saya gitu. Kan ini kalau menahannya tuh 1600 PSI nanti awet, soalnya ini baut-bautnya bisa kencang, menahannya di belakang sini. Nah, yang kedua ada regulator, dan ciri-ciri regulator yang saya pakai, mungkin ada yang ingin beli juga. Di sini ada
logonya D, logonya D, logonya D. Terlihat yaitu kalau di Mas David Ivan tadi untuk regulator ini enggak ada garansinya karena ini bagian ya dioprek, hitungannya oprekan, jadinya ini jarang kalau di garansi. Tapi ini ya kalau kita bisa mengatanya sendiri pasti bisa. Ini ada yang kurang, bisa saya cek lagi ya guys. Oh, masya Allah di sini semua guys. Ya, yang pertama ya guys, saya akan menunjukkan kalau ini adalah part-part untuk bipodnya. Ternyata di sini ini namanya magasin 10 round, mereknya ini Crossman. Ya, di sini kenapa saya pakai ini magasin 10 ini Crossman? Ini buatan Cina guys. Kenapa kita memilih buatan Cina? Soalnya kalau menurut saya yang buatan Cina ini yang paling baik ini. Kalau yang beredar itu kayaknya itu buatan dari dalam sini. Hanya ya kualitasnya itu ada yang bilang bagus, ada yang nemu bagus, tapi kadang juga ada yang bilang ada yang nemu juga yang sering macet-macet. Kalau yang ini banyak kejadian ini bagus. Nah, ini bisa pelurunya itu nggak macet-macet. Ini kita akan pakai sewaktu senapan udah jadi. Kita taruh sini ya guys, biar pada tahu. Bipod Atlas, bipod Atlas untuk serinya saya akan perlihatkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin beli. Ada bipod T110 LW17 Atlas bipod. Ini namanya bipod Atlas, warnanya hitam. Untuk seri ini ada dua warna, gold sama hitam. Ya guys, akan juga akan merujunya. Sebetulnya dari senapan saya yang lama, saya itu nggak pernah pakai bipod guys, tapi ini karena keperluan besok ada rencana mau pengembalian nama biawak, begitu ya, menggunakan bipod ini. Jadi bentuk seperti ini baru bisa dimasukkan guys. Nah, ini tinggal kita paskan saja yang bagian kotak-kotaknya, ini dipaskan bagian sini. Nah, ini kita tinggal pasang. Sudah terpasang mantap. Oke, kita taruh sini aja guys dengan posisi seperti ini. Bipod Atlas. Oke, ada juga kunci L, dan di sini ada kunci L juga untuk pemasangan yang kecil-kecil untuk yang dipopor. Ini yang kunci L yang dipopor. Oke, bagus. Bentar, ini tadi ada. Ya, di sini kita akan langsung review pemasangan beratnya. Ini kalau nggak pas ataupun nanti masnya belinya salah, ini kalau masnya pesan yang ini berat 5/6 dan ini M18, ini nggak bisa masuk. Tapi ini pesannya harus sama ya guys. Nanti kalau pesannya itu beratnya yang depan ini tetap sama, berat yang menuju ke chamber tetap sama, tapi berat yang ini yang beda. Artinya kalau ada ukuran M18 dan 5/6 itu sebelumnya ukuran berat yang ini dan berat ini. Oh pasti. Nah, dan yang lain, ini ada yang lagi. Ini sewaktu pemasangan memang silsilnya udah baru, kita langsung pasang saja dan nggak usah terlalu kencang, hanya menggunakan kencang tangan saja, nggak usah pakai alat, nanti langsung kita pakai. Sebetulnya ada yang punya selera kalau pakai regul itu powernya kurang, itu hanya ibaratnya gini guys, itu hanya pendapat atau opini saja setiap orang sebagai user atau pemakai. Kalau menurut saya pribadi, hanya kalau pakai regul seperti ini pemakaiannya hanya untuk tekukur ataupun tupai. Memang powernya itu nanti keluarnya tinggal setek dari chambernya, itu nanti bisa di atas
kisaran 1000 fps itu tinggal chambernya. Sip, kencang dengan kekuatan tangan saja, nggak usah pakai kunci-kunci. Udah posisi ya, ini udah ada semua baru. Ketika kita beli baru, kita tinggal pasang saja. Karena ada bagian yang rawan, kita akan cek dulu. Yang pertama, ini di dalamnya udah ada tirnya. Ada tirnya ya, yang namanya pir valve atau pir ventil. Kalau saya bilang bisa pir valve. Ada hasilnya juga, jangan lupa ini untuk kerapatannya. Kerapatannya bisa dimajukan ya. Pemasangannya yang penting ini dipasang, jangan lupa nggak kepasang. Ini untuk kerapatannya kita pasang lagi. Kalau yang review chambernya mungkin banyak yang review ya guys. Ini saya sekilas saja. Gak usah yang ini yang belakang atau pir hammernya menggunakan warna apa ini kak? Warna apa? Orange ya kak ya. Ini warnanya orange, yang ini ke krem ya, ini agak ke krem. Itu tadinya. Mungkin kalau ada yang mau lihat review tentang chambernya, chamber HCMD yang lawas dari Hammer X4 ini bisa lihat di YouTube mas-mas yang lain. Soalnya saya ini untuk review kali ini hanya untuk review dari kelengkapan yang saya beli. Kencang tangan saja. Untuk yang bagian-bagian seperti ini tadi, kencang tangan saja. Ini ada sambungan ini ya, antara extension antara chamber dan ini yang di sini. Ini sudah tidak ada drat lagi, tapi dratnya hanya satu di sini. Ini ada penahan dari seal kotak hitam. Oke, kita langsung hitungin aja guys. Yang ini kencang tangan juga aja, soalnya ini drat baut ini takutnya nanti dol. Kencang tangan, nggak usah terlalu dipaksakan. Kita cek lagi, sekali lagi ya, demi keamanan. Yang penting itu safety ya. Gini guys, kenapa saya memilih chamber HCMD yang seri Hammer ya, untuk seri Hammer gitu aja saya singkatnya, nggak usah saya sebutkan untuk generasinya atau X-nya. Menurut saya dari Hammer ini, beliau sudah menggunakan ini sistem picu kopi atau meniru senapan original Marauder. Ini sangat enak sekali. Ini saya kokang ya guys. Cuma sedikit sentuhan aja. Ini langsung gambarnya langsung terlepas dan yaitu akan melontarkan peluru jika ini tadi sudah ada anginnya, ada lapasnya. Saya ini nggak perlu tenaga banyak, ini kalau untuk berburu nyaman sekali, maupun bisa juga dipakai untuk lomba. Ya, kita perhatikan juga ya guys, ketika waktu seal ini akan bertemu dengan sini, pastikan di sini itu nggak ada goresan, nggak ada yang cacat. Soalnya kalau seal itu ada goresan sekecil rambut aja nanti bisa rembes untuk lewat angin. Langsung bisa pasang. Kalau ini penggunaan ini tetap sama beratnya. Soalnya ini menggunakan sistem CNC, ya presisi juga. Ada kotak sedikit tapi itu kotaknya kotak pemasangan bisa dianggap normal. Ya, ini sudah hasilnya sudah mapan.
ternyata berhentinya di sini guys. Posisi manu agak di samping, posisi pengisian agak di samping. Mungkin dari teman-teman kalau yang mau ingin berbagi tips, ya ini saya juga bagi tips juga. Untuk penyetelan ini bisa disetel juga ya guys ya. Di sini itu bisa disetel juga. Nanti kalau nggak bisa disetel ataupun di sini kita ganjal pakai timbel pancing yang paling tipis di bagian sini. Biasanya kita berhentikan di posisi sini juga bisa, di posisi mana sesuai selera. Di posisi sini juga bagus, posisi sini. Nanti di bagian sini kita kasih timbel. Terus sebelum dipasang kita kasih timbel dan sewaktu tek gitu kan berhentinya di sini. Tapi ini kita langsung aja di sini. Dapat. Oke, semua udah terpasang. Nah, ini guys, untuk pengisian awal kita akan coba dengan pompa saya ataupun nanti coba ada bisa. Dan untuk pengisian dari nol lebih aman ya guys, ini gear hammer dicopot. Gear hammer copot saja, ini juga dicopot dulu aja nggak apa-apa. Dan ini ada cancel kokang, ini kita tarik dulu. Ya teman-teman, ini tadi saya sudah pompa untuk chambernya, sudah saya pasang dan saya pompa di tekanan yang tadi ya, ini 1500 ini adalah presurnya, outputnya, dan ini yang tekanan tabungnya ya 1800 ya, 1800 lah ya. Sebetulnya ini nanti kita bisa proses pencelupan atau proses dengan air ya, tapi karena sekarang malam terus ini prepare untuk airnya juga belum ada, mungkin segini saja dulu untuk review dari saya tentang pembelian. Kenapa harus pilih yang 360, karena desainnya bagus serta mudah penuh dan penggunaan regulator yang untuk keamanan kita dalam chamber. Ini kita coba dulu menggunakan gear hammernya. Kita tarik dulu, setelah masuk kita pasang perlahan ya. Kita coba satu kali aja untuk kerapatan bantingnya. Mentok satu track aja atau satu tarian aja, sangat penting. Ini sebetulnya tinggal kurang laras sama popor saja sudah bisa untuk gunting dan tinggal pasang teleskop ini. Wow, pergerakannya guys, pergerakannya guys sampai jauhnya sana guys. Aja tadi nggak ada barang-barang yang tertinggal di dalam ya. Soalnya nanti kalau ada barang yang tertinggal di dalam itu udah sampai sana. Ya itu tadi makanya chamber HJND X4 ya. Ini ada bonir pesanan teman saya Mas Munir ya, Mas Munir yang di Pati. Monggo Mas Munir senapannya masuk YouTube, soalnya saya pengen jadi konten kreator alias YouTuber. Abal-abal. Mungkin dari rekan-rekan sana yang hobi bisa like, subscribe, dan nanti juga bisa follow Instagram dari Surya Hunter.